saya Vivalda Menawangku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso Pontianak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sedimentologi pesisir dan laut, dan yang dimana kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis partikel, bentuk, tekstur permukaan, ukuran partikel, dan sebaran partikel sedimen. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada jenis partikel sedimen. Nah, istilah partikel ini digunakan untuk semua material sedimen, termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum diendapkan. Nah, ada juga jenis-jenis partikel sedimen yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama ada pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Yang kedua itu ada partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Nah, pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Nah, semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan ini disebut sebagai partikel terigonius. Nah, partikel terigonius ini terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama ada material anorganik, dan yang kedua itu ada material organik atau carbonaceous. Nah, partikel terigonius ini terlepas dari batuan. Induknya ini yang disebabkan oleh beberapa proses. Yang pertama itu ada pelapukan, yang kedua itu terjadinya bencana yang menimbulkan kerusakan, yang ketiga itu ada aktivitas glasial. Ada juga partikel terigonius anorganik, yang dimana partikel terigonius ini terdiri dari material batuan yang telah terlepas dan hasil perubahan kedua mineral clay yang dibentuk selama proses weathering secara kimia. Nah, sedimen terigonius ini terdiri dari yang pertama itu ada fragmen batuan, kuarsa, feldspar, dan yang keempat itu ada mineral-mineral berat, dan yang kelima itu ada lapisan silikat latice. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut, yang dimana gambar ini menampilkan berbagai jenis batuan dan mineral yang dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada fragmen batuan, yang dimana fragmen batuan ini merujuk pada partikel-partikel batuan yang lebih kecil yang terpisah dari batuan induknya. Nah, pecahan ini bisa terbentuk melalui proses alami seperti pelapukan dan erosi. Nah, atau juga melalui aktivitas manusia seperti penambangan dan konstruksi. Nah, ada juga kuarsa, yang dimana kuarsa ini adalah salah satu mineral yang paling umum ditemukan di kerak bumi. Nah, mineral ini memiliki kekerasan tinggi yang biasanya ini berwarna putih atau bening. Nah, kuarsa ini juga sering ditemukan dalam batuan beku dan metamorf serta di endapan sedimen. Nah, ada juga yang feldspar, yang dimana feldspar ini adalah kelompok mineral pembentuk batuan yang sangat melimpah di kerak bumi. Nah, mereka ini juga memiliki berbagai warna. Itu yang pertama ada merah muda, putih, dan abu-abu. Nah, feldspar ini juga merupakan komponen utama dari banyak batuan beku atau metamorf. Nah, lanjut ada juga mineral-mineral berat, yang dimana mineral berat ini adalah mineral dengan jenis yang tinggi dan biasanya ini lebih dari 2,8 gram per cm kubik. Nah, contoh mineral berat ini meliputi magnetit, ilmenit, dan zirkon, yang dimana mineral-mineral ini sering ditemukan dalam endapan pasir dan kerikil. Nah, ada juga lapisan silikat latice, yang dimana silikat ini adalah kelompok mineral yang paling umum di kerak bumi, dan struktur mereka ini mengacu pada susunan atom silikon atau oksigen yang membentuk rangka 3 dimensi. Nah, lapisan silikat latice ini adalah struktur umum yang ditemukan dalam banyak mineral silikat seperti mika dan lempung. Nah, secara keseluruhan gambar ini juga menyajikan berbagai jenis batuan dan mineral yang memberikan gambaran tentang keragaman material yang membentuk kerak bumi. Nah, setiap jenis batuan dan mineral ini juga memiliki karakteristik uniknya sendiri dengan mempengaruhi sifat fisik dan kimianya. Baik, lanjut saja. Yang pertama itu ada partikel terigonius anorganik, yang dimana partikel-partikel jenis bahan organik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua. Yang kedua itu ada detritus tanaman modern. Nah, material padat yang mengandung bahan organik ini berasal dari formasi yang lebih tua, yang meliputi itu yang pertama ada hancuran batuan bituminous, dan
yang kedua itu ada anthracite. Nah, bituminous ini merupakan mineral yang mempunyai bitumen, dan bitumen ini adalah salah satu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala, tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenasi. Nah, yang kedua itu ada anthracite, yang dimana dia ini adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metaforese yang tertinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92 sampai 98%. Nah, di terus tanaman modern ini, yang dimana tanaman-tanaman modern ini membentuk suatu penutup yang kontinu. Nah, di daerah yang teriklim sedang, jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Nah, umumnya ini tanaman tersebut memiliki lapisan humus, tetapi banyak juga daun-daun yang gugur itu menjadi bagian dari endapan yang ada di kolam, rawa, danau, sungai, dan laut. Detritus ini, tanaman lainnya ini meliputi ranting, batang, benih yang berukuran itu mikroskopis, dan tepung sari. Nah, lanjut saja, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Nah, partikel-partikel ini meliputi yang pertama itu ada partikel-partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung. Yang kedua itu ada partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Yang kedua ada bentuk partikel sedimen, yang dimana dia ini adalah sebuah partikel secara geometrik, dan bentuk ini dapat menggambarkan itu yang pertama ada asal partikel, yang kedua ada sejarah partikel, dan yang ketiga itu ada struktur lattice internal partikel. Partikel-partikel yang diendapkan oleh organisme terbentuknya bervariasi dan mulai dari bentuk yang sederhana sampai pada yang paling kompleks. Bentuk partikel sedimen, yang dimana kualitas informasi terhadap proses ini dapat dipengaruhi dari bentuk partikel-partikel ini. Nah, kerikil yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai ini mempunyai bentuk bulat, dan ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi terjadi. Yang pertama itu ada bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan. Yang kedua itu ada komposisi, yang dimana apakah satu partikel terdiri dari satu atau beberapa mineral ini atau fragmen batuan. Yang ketiga itu ada kekerasan dan kerapuhan partikel. Yang keempat itu ada bagian-bagian turunan seperti patahan, joints atau pecahan. Nah, yang kelima itu ada ukuran. Yang keenam ada sumber transportasi, dan yang ketujuh ada kekuatan transportasi terbentuk jarak dan energi dari sumber transportasi. Untuk partikel sedimen, yang dimana sebagian bentuk partikel-partikel ini mempengaruhi model transportasi dalam air, di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Nah, selama proses pengendapan melalui air, partikel ini terbentuk tongkat mengendap lebih cepat dari bentuk piring walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Nah, ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuk, yaitu yang pertama ada sphericity, yang kedua itu ada roundness. Sphericity ini adalah suatu urutan tingkatan yang menunjukkan suatu partikel yang mendekati bentuk bola. Secara teoris, sphericity ini adalah perbandingan antara permukaan partikel dan dengan permukaan spher atau bulat yang mempunyai volume. Nah, dari prakteknya ini, permukaan partikel yang tidak beraturan ini hampir tidak mungkin untuk dapat diukur. Oleh sebab itu, cara yang lebih mudah itu untuk mengukur volumenya adalah dengan cara menenggelamkan ke dalam air, kemudian mendefiniasikannya sebagai sphericity. Nah, sphericity ini yang dimana Fp ini adalah volume partikel. Nah, VCS ini adalah volume spher terkecil yang paling dekat pada partikel tersebut. Nah, pengukuran sphericity ini harus mempertimbangkan tingkah laku hidraulik dari partikel-partikel tersebut. Nah, roundness ini adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan tingkat ketajaman dan lekukan dari sisi-sisi dan sudutnya, yang dimana roundness ini secara geometri adalah
yang independen. Nah, roundness ini P itu merupakan hubungan antara jari-jari individual, sisi dan sudutnya, yang dimana jumlah sudut yang diukur ini N, dan jari-jari maksimum dari lingkaran tempat pengukuran itu R, dan untuk jelasnya itu bisa kita lihat pada gambar 3.1. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar ini memberikan penjelasan visual dan matematis tentang cara menghitung kebundaran partikel sedimen. Nah, pemahaman tentang kebundaran ini penting dalam studi sedimentologi dan geologi lingkungan untuk memahami proses pembentukan dan sejarah sedimen. Roundness Pebble ini ditunjukkan untuk perubahan yang terjadi pada hilir sungai. Nah, contoh pebble yang terbentuk angular ini bersiku-siku. Pada daerah hulu, sungai berubah menjadi bentuk round atau bulat pada bagian hilir. Nah, skala roundness ini berkisar 1 sampai 0, yang dimana semakin tinggi angka skala menunjukkan semakin bulat partikel tersebut. Nah, roundness ini adalah partikel-partikel yang berukuran pasir, sangat mudah diukur, yaitu dengan cara mencocokkan outline partikel yang akan diukur dengan 2 set gambar standar partikel pasir seperti pada gambar 3.2. Pada gambar 3.2 ini dapat dilihat bahwa masing-masing pasangan ini mempunyai sphericity yang berbeda, dan secara visual ini terdapat 6 kelas skala roundness. Yang pertama itu ada very angular, subangular, sub-rounded, rounded, dan well-rounded. Yang dimana angular ini adalah bentuk partikel-partikel sedimen yang menggambarkan tidak terjadinya abrasi, atau abrasi ini terjadi dengan kekuatan yang kecil sekali terhadap sisi dan sudut partikel tersebut. Nah, roundness ini partikel kuarsa yang berukuran pasir, merupakan proses lambat yang tidak kelihatan rounding. Roundness ini juga berukuran dengan berkurangnya ukuran partikel pasir halus dan lempung ini cenderung dalam bentuk angular. Hasil perbandingan roundness pasir daerah pantai dan dune ini menunjukkan bahwa partikel di daerah dune ini lebih roundness dari pantai. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh angin yang secara selektif ini memindahkan partikel pasir yang lebih bulat jauh dari daerah pantai. Oleh sebab itu, adanya perbedaan roundness lebih disebabkan oleh hasil sorting daripada hasil abrasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.